Om Swastiastu. Baik teman-teman, Semeton Taksu Poleng, kembali lagi bersama kami dalam channel Taksu Poleng. Nah, dan inti kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman Semeton Taksu Poleng yang sudah selalu mensupport dan mendukung karya-karya kami agar kami tetap terus bisa berkarya. Nah, seperti janji kita nih teman-teman, video sebelumnya kan kita sudah membahas tentang terlingsir Kebo Iwe. Nah, di sana kita ada menyinggung sedikit jejak-jejak dari Kebo Iwe tersebut berdasarkan pengalaman dari perjalanan Juru Pancur yang ya dan beli jadi dari ini. Nah, kemarin kan di video sebelumnya kita membahas tentang jejak sejarah dan disinggung tempat moksa beliau dan banyak peninggalan beliau, yaitu tapak kaki beliau. Nah, mungkin di video kali ini kami sih dari sama berdiri ingin menjalankan itu. Pertama menanyakan gini nih, Ju. Apa? Di asal usul terlingsir Kebo Iwe ini kan di Gianyar ya kan. Cuma banyaklah situs-situsnya tuh di berbagai hampir di setiap desa. Apalagi yang di Beleleng nih ya. Entah itu di desanya Beli Jarot ada goresan kuku lah, atau nah kalau di tempat di Gua Garbu itu kan identik dengan tapak kaki beliau ya. Sedangkan di daerah-daerah lain juga ada nih tapak-tapak kaki yang itu identik besar. Dibilang akhirnya Kebo Iwe lah, karena itu gininya besar nih, ukuran kakinya yang besar. Apakah memang seperti itu atau memang artinya tanda tangannya beliau lah, tanda kakinya beliau untuk saya pernah menjejakkan kaki. Jadi gini Bli, perlu juga kita ketahui bahwa kalau kita menemukan tapak kaki, tidak semuanya itu adalah Kebo Iwe. Kita jujur ya, kita sejarah ya, karena kita berbicara masalah sejarah biar enggak setiap ada tapak kaki, oh ini Kebo Iwe, setiap ada kaki Kebo Iwe. Enggak. Kenapa saya bilang enggak? Yang pertama adalah sebelum era Kebo Iwe, terlingsir Kebo Iwe itu kan abad ke-12 lah. Atas Surama Bumi Bandung. Abad ke-10 zaman Erlangga, atau di Bali ada namanya Udayana kan di Bali. Itu sudah ada tapak kaki. Bahkan jauh sebelum adanya Erlangga sudah ada tapak kaki. Sebenarnya tapak kaki itu adalah era Buddha, kita berbicara Bli. Buddha yang namanya Bajarayanya itu mengenal dengan tapak kaki. Jadi seorang murid itu harus sungkem di kaki seorang guru. Itu kepercayaan daripada kan Buddha ada Bajarayana, Tantrayana, Mahayana. Bajarayana itu harus sungkem di telapak kaki seorang guru. Itu. Kemudian Erlangga juga diidentikan dengan tapak kaki. Banyak prasasti peninggalan Erlangga itu memiliki tapak kaki. Berarti tidak semua tapak kaki itu adalah Kebo Iwe. Itu yang harus kita garis bawahi. Karena banyak penggambaran sejarah, banyak di Beleleng jejak-jejak peninggalan era sebelum Kebo Iwe. Setelah ditemukan tapak kaki, oh ini Kebo Iwe. Kalau kita berbicara masalah peradaban yang ada jauh sebelum era Kebo Iwe. Jadi itu karya lah, artinya karya dari sebuah kepercayaan Buddha seperti itu yang tadi Buddha identik dengan Wisnu. Dan juga video sebelumnya kita udah bahas bahwa Kebo itu dikatakan sebagai awatara Wisnu di Bali ya, versi Bali ya. Kan disebut dengan titisan Wisnu juga. Itu. Jadi beliau menggunakan tapak kaki sebagai simbol kebesaran beliau lah, pengesahan lah kita katakan ya. Kalau stempelnya beliau itu. Nah lalu kenapa harus tapak kaki? Kenapa nggak tapak tangan biar lebih sopan gitu kita berbicara ya? Karena yang pertama adalah kaki itu adalah samudra daripada seluruh ilmu pengetahuan. Kita berbicara masalah ilmu Nusantara ya, percaya. Kenapa Beli? Karena ajaran Nusantara mempercayai bahwa di setiap tubuh manusia, di setiap organ tubuh manusia itu memiliki aksaranya. Aksara Jawa, aksara Bali itu kan sama Beli. Nah,
Contoh kecil, di dalam jantung ada aksara sang, identik dengan dewa Iswara. Kemudian kalau dihubungkan dengan sedulur papat, identik dengan air ketuban. Disebut dengan yahnya matu anggepati, posisi di jantung. Nah, hal ini itu akan bermuara di telapak kaki. Makanya seorang dukun refleksi atau istilahnya pijat refleksi itu mencari di kaki. Karena dipercaya di kaki ini memiliki titik sumber yang mampu menghubungkan seluruh tubuh. Organ tubuh. Kalau dokter sebut dengan apa namanya? SSP, susunan saraf pusat kan gitu kan. Jadi di dalam telapak kaki itu mampu mengalirkan ke mau jantung, mau mata dan sebagainya. Berarti di telapak kaki itu ada seluruh aksara yang ada di dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Terpusat di kaki. Nah, inilah menyebabkan orang kita Bali ya dan di Nusantara kalau mohon tirte itu ada doanya Persi Wedar sebut dengan ngelungsur wangsuh pade. Wangsuh itu artinya cucian atau pembersihan. Pade itu kaki. Pembersihan kaki seorang dewa. Kalau bahasa Balinya disebut dengan wajik tangan, wajik cokor. Wajik juga pembersihan. Nah, kenapa harus kaki loh? Itulah jawabannya, karena kaki itu merupakan sumber dari segala aksara yang ada di tubuh manusia. Muara lah. Muara. Itu makanya orang dulu napak ngewintenin mengesahkan menggunakan kaki. Tetapi guru yang sudah memang menguasai, dalam artian sudah mampu mengkristalisasikan, mempusatkan seluruh energi yang dia punya ke kaki. Itu. Dan juga Kresna pun di saat meninggalkan yang dibunuh kan, yang dipanah adalah kakinya. Sebenarnya itu adalah penggambaran Bli. Pada saat itu Kresna diidentikan dengan Tuhan, istilahnya Awatara Wisnu atau Awatara manifestasi Tuhan dalam Wisnu, kemudian Awatara Wisnu menjadi Kresna. Kenapa harus dipanah? Karena ya melewat pikiran. Jadi mencari Tuhan muara sumbernya itu adalah menggunakan pikiran. Istilahnya kasarannya seperti itulah. Itu. Jadi sekali lagi setiap jejak kaki bukan semuanya berterlingsir ke bawah, bukan. Tapi lebih kemana nih Juru? Artinya lebih alurnya ini lebih ke jejak-jejak ke seluruh tokoh-tokoh yang ada di Bali. Yang meyakini. Lebih banyak itu perjalanan Buddha Bli. Perjalanan Buddha. Kalau tapak kaki. Sebelum era kebuyuan kita berbicara ya. Karena di Bali Utara itu kan basis Buddha. Dan Bali pertama kali dikuasai oleh Buddha. Iya. Makanya kalau kita baca sejarah, kenapa Sri Kesarwarmadewa ke Bali? Karena pada saat itu beliau tidak rela Bali dikuasai oleh Cina. Itu loh, di daerah dikuasai oleh Cina, makanya muncullah suatu kepercayaan orang Bali tidak boleh nikah dengan orang Cina. Karena dikatakan nyuang nyamek lian atau menikah dengan saudara yang lebih tua. Itu loh, itu panas. Tuh. Dan terbukti salah satu raja kita nikah dengan Cina dan kerajaannya hancur. Jaya Pangus. Kutukan yang sudah turun-temurun. Tapi sekarang banyak yang nikah dengan Cina. Apakah kutukan itu berlaku? Gak berani juga tiang. Sampai kapan kutukan itu saya gak berani mengiyakan atau membenarkan atau menyalahkan lah. Karena kita berbicara lewat sastra seperti itu Bli. Itulah kenapa kan dari dulu banyak pertanyaan. Kenapa orang Cina dikatakan sebagai saudara yang tertua sama masyarakat Bali? Karena itu Bali pertama kali dikuasai oleh Cina. Dan juga Bali era itu terkenal dengan pemimpinnya disebut dengan Maya Denau. Maya Denau itu melarang masyarakat Bali sembahyang memuja dewa karena Maya Denau itu adalah pahamnya kasogatan Buddha. Buddha jelas tidak memuja dewa. Akhirnya datanglah Sri Kesariwarmadewa. Sebenarnya bukan Dewa Indra yang membunuh Maya Denau, tetapi Sri Kesariwarmadewa. Karena gelar beliau itu adalah Indra. Itu gelar raja. Gelar raja. Bukan Dewa Indra dari kayangan turun membunuh enggak. Karena memang pembicara apa yang menjadi keputusan dari raja itulah keputusan dewa. Dewa makanya disebut dengan Sabda Pandita Ratu. Raja merupakan bisa dikatakan perpanjangan tangan dari Tuhan pada saat itu ya. Iya. Nah, kalau kembali kita ke rekam jejak Kebo Iwo nih, Jo. Kita dari mana nih bisa membedakan bahwa ini tapak kaki dari beliau atau tapak kaki dari tokoh-tokoh leluhur yang zaman dulu. Kalau tapak kaki itu seperti manusia normal biasanya, ya anggap lebih besar dari kaki kita lah. Itu
Kebuiwe. Tapi kalau kecil biasanya itu hanya sebagai simbol untuk sebagai prasasti dari Buddha Vajrayana atau Mahayana. Berarti yang jelas ciri-ciri dari tapak kaki Kebuiwe itu besar ya? Besar. Enggak besar amat. Bahkan di Tibet tuh ada telapak kaki yang lebih besar daripada ini. Mungkin bilang. Apakah Kebuiwe pernah ke sana? Kan nggak mungkin. Itu berarti simbol. Tapi Tibet adalah basicnya adalah spirit Buddha. Itu. Jadi itu beli jejaknya Kebuiwe biasanya seperti itu. Kelihatan loh kalau kita jalan ke sana, kalau ada tapak kaki, cobalah jejak di sebelahnya. Pasti ada kayak stupa Buddha, peninggalan Buddha. Itu bukan Kebuiwe sih. Itu. Biasanya Kebuiwe itu jarang menginjakkan kaki di prasasti. Tapi beliau lebih banyak menginjakkan kaki untuk membuat suatu jembatan. Tangga itu. Membuat tangga diisilah tapak kaki. Karena pada itu tangannya itu biar kuat enggak goyang. Itu. Karena Kebuiwe itu bukan ahli prasasti tapi ahli arsitektur. Membuat bangunan, membuat candi. Candi. Bukan prasasti. Prasasti itu memang dikeluarkan oleh raja sih. Raja atau pendeta raja. Tapi kalau ada prasasti atau tapak kaki itu antara era Medang Kemulan. Medang Kemulan atau Mataram kuno lah. Era Erlangga atau era Buddha. Itu Buddha Mahayana atau Vajrayana. Itu juga bakal lihat. Iya. Tantra ya namanya. Iya, masalah ya. Enggak, itu kan mentantra itu kan lihat. Dede gurunya. Iya. Berarti itu hanya jejak-jejak beberapa tokoh kita terdahulu bercerita. Iya, itu jadi sekali lagi supaya kita nggak latah seperti tapak kaki. Wah, Kebuiwe nih. Habis itu kita membuatkan stana beliau tuh. Itu lama-kelamaan sejarahnya kan abu-abu. Iya. Jadi gini loh, kalau memang kita sama-sama suka penggiat sejarah, oke lah, kita harus banyak mau literasi, satu banyak literasi, kedua kita harus legowo untuk memang benar mengungkap sejarah tanpa suatu kepentingan, tanpa suatu ego yang berjalan, bahwa biasanya kita melihat sejarah berdasarkan kulit kita. Biasanya paling mental. Nah, berarti pada intinya tidak semua tapak kaki itu adalah tapak kaki Kebuiwe seperti itu Jero ya. Dan itu seperti fungsinya seperti yang tadi Jero jelaskan adalah fungsi dari bahwa kita sungkem lah istilahnya secara simbolik daripada guru kita seperti itu. Guru atau perintah raja yang terus diprasasikan harus dihormati. Nah, kayak cerita Sri Rama juga kan. Sri Rama kan pakai sendal. Itulah makanya prasasti kebanyakan isi tapak kaki untuk kita tunduk sebagai masyarakat. Mungkin itu aja. Nah, mungkin itu aja sih terkait situs-situs yang ada di Bali. Yang ada kaitannya dengan sejarah Kebuiwe. Cuma artinya tidak sepenuhnya itu menjadi rekam jejak dari Kebuiwe itu sendiri seperti itu Jero ya. Dan itu lebih menjelaskan ke Buddha, artinya itulah gini spiritualnya Buddha, bahwa dengan telapak kaki seperti yang tadi Jero jelaskan itu yang menjadi cikal bakalnya. Hindu juga punya kan, makanya ada lungsur Wangsupada. Lungsur Wangsupada cuma beda konsep ya Jero ya. Beda konsep. Kalau Hindu secara tirte ya. Kalau Buddhanya lebih ke simboliknya, wujud. Jadi itu saja sih yang bisa kita sharing di diskusi kita kali ini terkait situs-situs dari Kebuiwe maupun menyerempet sedikitnya ke tokoh-tokoh yang lain akhirnya seperti itu. Jadi semoga ini menambah wawasan teman-teman atau semeton-semeton Naksupuleng dalam mencari jejak-jejak leluhur kita seperti itu. Yang menambah referensi lah, mudah-mudahan seperti itu. Nah, jangan lupa kita meminta dukungan dari semeton-semeton Naksupuleng agar kita bisa terus semangat berkarya dalam menggali-gali sejarah-sejarah leluhur ya Jo. Nah, akhir kata jangan lupa like, share dan subscribe channel kita Naksupuleng. Akhir kata kita tutup dengan Parang Santi.
Om Santi 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 Om.